saya Muhammad Riantoro, bisa dipanggil Rian. Saya dari Teknik Sistem Perkapalan ITS. Jadi program yang pernah saya ikuti di International Office di ITS itu adalah short program. Jadi yang pertama itu saya pernah ikut 2 kali. Jadi Winter School Program yang diadakan oleh National Chungcheong University di Taiwan, lalu Kumamoto University di Jepang. Jadi sebenarnya setiap program itu memiliki persyaratan yang berbeda. Jadi untuk general sendiri biasanya itu menggunakan motivation letter, terus TOEFL seperti itu. Jadi itu syarat-syarat yang wajib untuk biasanya dijadikan persyaratan untuk mengikuti short program. Jadi ada beberapa short program itu yang dia ada seleksi wawancaranya. Nah, untuk saya sendiri be a good planner. Jadi pihak yang menyeleksi itu melihat bahwa anak ini itu memiliki plan yang jelas gitu. Jadi dari pra, saat dan pasca itu kita harus jelas apa yang akan kita lakukan. Jadi ketika kita mengikuti program itu tidak mengikuti dengan asal-asalan gitu. Kita memiliki tujuan yang jelas seperti itu sih. Jadi be a good planner. Jadi di sana itu kita sudah ada rundown-nya kan ya. Jadi di sana itu kita ada namanya kuliah tamu. Jadi istilahnya seperti kuliah tamu sih, tapi di sana itu jadi kita diberikan materi-materi yang emang sudah disediakan oleh panitia. Jadi di sana kita belajar tentang banyak banget. Jadi kita belajar tentang culture, kita belajar tentang teknologi, dan setelah itu kita diajak untuk benar-benar terjun langsung ke company-company yang sudah kita bahas di kelas tadi gitu. Jadi ketika kita membahas tentang IT yang sedang dikembangkan di sana, kita langsung visit ke tempat-tempat yang emang dia sedang mengembangkan IT tersebut gitu. Jadi di sana selain kelas dan kita berkunjung ke beberapa company, kita juga kita juga belajar tentang culture yang ada di sana. Jadi kita belajar, kita juga melakukan home visit yang ada di sana. Jadi kita berkenalan langsung dengan orang-orang yang ada di negara tersebut gitu. Itu sih. Jadi biasanya program itu tujuannya adalah mereka yang pertama pastinya mereka memiliki beberapa topik yang berbeda-beda. Tapi kebanyakan itu topiknya adalah tentang kemajuan teknologi, karena memang sekarang sedang gencar banget tentang teknologi kan. Nah, namun selain itu mereka di sana juga membahas tentang culture yang ada di sana. Jadi mereka memperkenalkan culture mereka ke mahasiswa di negara-negara tetangga mereka gitu yang ikut di program tersebut gitu. Jadi emang ini sih kebanyakan dia memperkenalkan tentang teknologi yang ada di sana gitu. Jadi alasan saya pertama itu karena emang saya pengen keluar negeri ya. Jadi alasan pertama saya itu. Yang kedua itu emang saya pengen tahu sebenarnya apa sih yang berbeda dari Indonesia dan negara-negara lain gitu. Jadi saya bisa meng-compare dari segala aspek, dari student behavior-nya, terus dari kemajuan teknologinya, dari culture-nya itu seperti apa. Dan saya pengen istilahnya bertukar pendapat, diskusi dengan mahasiswa-mahasiswa selain yang ada di Indonesia gitu. Jadi gimana sih mereka itu bisa belajar dan mengembangkan kemampuan mereka di negaranya sendiri gitu. Nah, selain itu saya juga pengen memberikan pengalaman kepada teman-teman saya tentang bagaimana sih enaknya belajar dan diskusi dengan mahasiswa yang ada di luar gitu loh. Jadi selain yang ada di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya saya selain pengen dapat ilmu dari mereka, saya juga pengen berbagi tentang apa sih untungnya kita belajar di luar negeri gitu. Itu sih. Sebenarnya acara seperti ini tuh sangat bermanfaat sekali ya. Soalnya yang saya rasakan sendiri, selain kita mendapatkan ilmu dari kelas, selain kita mendapatkan ilmu dari profesor yang ada di sana, kita juga bisa bertukar pendapat dengan mahasiswa yang ada di sana gitu. Jadi kita akan mendapatkan banyak sekali pandangan tentang apapun
dari mahasiswa-mahasiswa di luar sana. Ketika kita misalkan saya pergi ke Jepang ya, itu kan sangat berbeda sekali negaranya, maksudnya kemajuannya sangat jauh lah dari Indonesia gitu. Nah, di sana kita bisa belajar bagaimana sih mahasiswa-mahasiswa ini bisa nantinya menjadi salah satu produk Jepang yang bisa meneruskan kemajuan yang ada di sana gitu. Nah, itu bisa kita tirukan kebiasaan baik yang ada di sana gitu. Selain itu, kita juga bisa belajar culture yang bagus dari negara-negara tersebut gitu. Karena apa sih yang harus dibenahi dari Indonesia gitu. Nah, itu. Jadi kita bisa istilahnya membandingkan apa sih yang harus Indonesia perbaiki sekarang gitu dari belajar ke negara-negara tersebut gitu. Itu sih.